Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam tekanan hidrostatis atau tekanan hidrostatika. Nah, kita lihat kenapa sih kita mempelajari mengenai tekanan hidrostatika. Kasusnya itu seperti apa? Nah, kasusnya di sini diutarakan mengenai bendungan ya. Bendungan yang biasa digunakan untuk PLTA. Secara umum konsep bagaimana kita membuat listrik dari air itu teknisnya pasti kita membendung air. Harapannya apa? Membendung air, harapannya air yang dibendung itu akan mengakibatkan dia punya tekanan yang sangat tinggi, yang kemudian dia dialirkan dan dapat menggerakkan turbin menggerakkan generator mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Nah, konsepnya seperti itu. Tapi kita tidak akan membahas mengenai listrik, kita fokus ke tekanan hidrostatika. Nah, ini contoh kasusnya ya. Kemudian di sini kita diminta untuk berkolaborasi. Sebelum kalian belajar lebih lanjut mengenai tekanan hidrostatis, cobalah berikan prediksi untuk kasus berikut ketika pada botol berisi air dibuat beberapa lubang, baik lubang A, B, C, dan D. Dengan posisi vertikal yang berbeda, maka tekanan air yang menyembur keluar pun berbeda. Menurut kalian, bagaimana kecenderungan kekuatan semburan tekanan air? Nah, kalau kita diminta, ini sebenarnya bisa praktek ya. Cuman Pak Jul tidak memiliki propertinya. Suatu saat nanti kalau misalkan ada waktu, nanti akan Pak Jul buatkan mengenai bagian praktikum fisika maupun kimia, tapi tidak dalam jangka waktu ini ya, seperti itu. Nah, secara umum kalau kita lihat dari definisi tekanan ya, dari definisi tekanan, bahwa tekanan di dalam sebuah zat cair, ini katakanlah ini titik apa ini? Ini A, B, C, dan D. Nah, katakanlah tadi masih dalam konteks rumusan ya. Tekanan ini anggap saja kalian sudah tahu rumusnya. Gitu ya. pH biasanya ditulis dengan pH, bukan pH keasaman atau derajat keasaman ya kalau misalkan dalam kimia, tapi pH-nya itu hanya itu kecil. Ini menunjukkan tekanan hidrostatis seperti itu. Biasanya dirumuskan sebagai Rho dikalikan G dikalikan H. Nah, H ini adalah kedalaman ya, kedalaman. Nah, kedalaman itu diukur dari mana? Kedalaman, yang namanya kedalaman itu diukur dari permukaan ya. Misalkan airnya dari sini ya. Nah, katakanlah seperti ini. Ini ketinggian airnya. Nah, berarti misalkan kita mau mengukur kedalaman D, berarti diukur saja dari D sampai dengan permukaan airnya. Kedalaman C berarti dari titik C ke permukaan air. B dari B ke permukaan air. Begitu seterusnya. Itulah yang dinamakan dengan kedalaman. Jadi jangan pernah salah konsep mengukur kedalaman itu dari titik ke dasarnya. Itu bukan kedalaman. Seperti itu. Ya. Jangan sekali-kali mengukur kedalaman itu dari sini sampai dasarnya. Itu konsepnya salah. Kalau yang namanya mengukur kedalaman itu dari permukaan. Seperti itu. Pak Jul tulis di sini ya. Diukur dari permukaan. Nah, semakin dalam itu tekanannya semakin besar. Nah, kalau tekanannya semakin besar, maka jarak luncur airnya semakin jauh ya. Jadi kalau boleh kita gambarkan seperti ini.
Seperti itu. Alasannya apa? Alasannya adalah titiknya dari DCBA, dari bawah ke atas, itu titiknya semakin rendah atau kedalamannya semakin kecil. Nah, kalau kedalamannya semakin kecil, otomatis tekanannya juga semakin kecil. Kalau tekanannya semakin kecil, maka jarak X terjauh biasanya disimbolkan di sini ya. Jarak X terjauhnya juga akan semakin rendah atau semakin pendek. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk pemahaman ini tabung yang dilubangi. Selanjutnya di sini ada aktivitas 4.1. Kita tidak perlu mempelajarinya ya. Karena ini praktikum sebenarnya. Mestinya ini diminta untuk mengakses internet. Silahkan diakses tersendiri. Kemudian yang kita mau jawab ke poin yang nomor 4 nih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jelaskan hubungan antara massa jenis fluida dengan tekanan hidrostatik yang dihasilkan. Nah, ini sama saja kita membicarakan mengenai bagaimana kita menurunkan yang namanya rumusan pH tadi. Jadi kita mau menurunkan rumus ini. Nah, berasal dari mana sih? Sebentar, Pak Jul minum dulu. Oke, kita turunkan ya. Kita akan menurunkan mengenai rumusan tekanan hidrostatika. Dari definisi awal dulu ya, dari P kemarin pada video sebelumnya. P itu kan diturunkan dari F dibagi A. F itu merupakan gaya dan A merupakan luas penampang. Sebagaimana kita ketahui bahwa F itu kan sama dengan M kali G. Sebenarnya M kali A ya, karena A-nya itu ada di bumi, maka A sama dengan G. Jadi percepatannya sama dengan percepatan gravitasi. Makanya ini nanti Pak Jul ganti dengan M kali G. Jadi M kali G dibagi A. Nah, seperti ini. Sudah bisa diterima dulu ya. Nah, selanjutnya kita punya hubungan massa. Bahwa dari massa jenis ya, ρ itu kan sama dengan massa dibagi volume. Ya kan? Massa jenis itu ρ itu sama dengan massa dibagi volume. Sedangkan kita kalau mau menyatakan massa M itu kan sama dengan ρ kali V. Ya kan? ρ kali V. Tinggal kita substitusikan saja. ρ dikalikan V dikalikan G. Iya kan? Nah, berarti Pak Jul substitusi di sini P sama dengan ρ kali V kali G dibagi A. Seperti itu. Nah, kita ingat lagi dari matematika, kalau kalian sudah mempelajari mengenai, mestinya sudah mempelajari ya mengenai bangun datar, bahwa kita bisa menyatakan sebuah volume ya, volume suatu benda itu sebagai luas alas dikalikan tingginya. Jadi kita juga punya persamaan bahwa volume itu sama dengan luas alas dikalikan tinggi. Luas alas di sini adalah A, ya, V sama dengan A, sedangkan tinggi dapat kita anggap sebagai kedalamannya, ya, tingginya itu kita anggap sebagai kedalamannya, atau jadi kita bisa ganti T-nya dengan H. Lalu kita substitusikan A dengan A kali H ini ke dalam V. Berarti sama dengan ρ kali A kali H kali G dibagi A. Ini pH ya.
Nah, seperti ini, A-nya bisa dicoret. Sedemikian hingga kita punya hasil bahwa pH sama dengan Rho kali G kali H. Nah, inilah yang dinamakan dengan tekanan hidrostatis, yang biasa digunakan dalam perhitungan pada tekanan zat cair. Jadi dasarnya ini. Tekanan hidrostatis sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya massa jenis, G-nya gaya gravitasi, H-nya adalah kedalamannya. Seperti itu. Nah, sebenarnya hampir sama ya dengan hasilnya di sini. Di sini juga sempat disinggung mengenai apa ini? Tekanan dari sebuah kubus ya, di apa itu, yang dicelupkan ke dalam sebuah larutan. Nah, konteksnya kalau misalkan di sini ada P0 ya, atau tekanan permukaan atau tekanan awal, kita bisa menuliskan P total ya, tekanan total P total itu sama dengan P0 ditambah pH, atau P total itu sama dengan P0 ditambah Rho kali G kali H. Nah, seperti ini juga boleh, manakala di atasnya itu ada tekanan awalnya atau tekanan mula-mulanya. Kalau biasanya sih tekanan mula-mulanya dianggap 0, itu tidak ada tekanannya kalau misalkan nilainya 0, seperti itu. Tapi semuanya nanti kita kembalikan ke dalam soal apakah diketahui ataupun tidak. Seperti itu. Oke, gitu. Kemudian di sini di ayo cek pemahaman ya, di sini ada sebuah gambar tabung dengan bentuk berbeda. Nah, kita bisa mengevaluasi di sini. Perhatikan gambar 4.6, titik manakah dari A, B, C, D yang mendapatkan tekanan hidrostatis terbesar. Nah, kita lihat bahwa titik acuannya yaitu titik A, B, C, D itu semuanya ada di dasar ya. Semuanya kan di dasar ini. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa kedalaman titik A, B, C, D ya, kedalaman atau HA sama dengan HB sama dengan HC sama dengan HD ya, itu mengakibatkan sehingga PA itu sama dengan PB sama dengan PC sama dengan PD. Loh, kok bisa Pak? Kita lihat, coba rumusan pH itu kan sama dengan Rho kali G kali H. Massa jenisnya sama, gravitasinya sama-sama di bumi. Benda ini kan sama-sama di bumi. Seperti itu. Nah, karena sama-sama di bumi, G-nya sama, massa jenisnya juga sama karena diisi dengan zat cair yang sama. Sedemikian hingga kalau H-nya juga sama, misalkan ini saya ganti dengan H, sama dengan HA, sama dengan HB, sama dengan HC, sama dengan HD, sama dengan H, maka otomatis keseluruhan tekanan pada titik A, B, C, D itu juga sama. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk mengenai pengertian bagaimana kita menurunkan rumus untuk mengetahui tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu merupakan tekanan yang biasa digunakan untuk zat cair.
Seperti itu. Oke gitu, saya lanjutkan pada video pada sesi berikutnya pada kesempatan yang lain. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.